Terima kasih pemirsa Bunga TV masih bersama kami di acara Batas Waktu di program terbaru Bunga TV. Dan selanjutnya kita mungkin langsung saja nih Ustaz, kita masuk ke pembahasan tentang cahaya Al-Quran. Dan segmen ketiga ini kita membacakan pertanyaan saja dari pemirsa Bunga TV yang sudah masuk sangat banyak. Mungkin kita sortir tadi kita. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Kang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Pak Ustaz juga. Saya Roni di BTN Lintas Asri. Saya mau tanya bagaimana caranya agar hidup disinari cahaya Al-Quran. Apakah cuma orang-orang yang bisa membaca Al-Quran saja yang dapat sinarnya atau semua makhluk Allah? Baik, itu pertanyaan pertama. Untuk mendapatkan sinaran atau cahaya Al-Quran ini, apakah harus membaca Al-Quran saja? Tentu jawabannya tidak. Tetapi bagi pribadi kita sebagai muslim, alangkah baiknya memang kita tetap membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa belajar, ada cara lain selain yang membaca, mendengarnya saja, termasuk juga mendapatkan sinaran Al-Quran. Jadi kalau bisa kita yang selama ini gemar musik, lagu-laguan, kalau tidak bisa meninggalkan semuanya, minimal diselipi atau ditambah juga dengan Al-Quran, baca Al-Quran, sehingga sinaran ini dapat melalui pendengaran. Makanya ada cara bagaimana supaya anak kita bisa menghafal Al-Quran. Itu dari dalam perut masih hamil, itu sudah dipendengarkan Al-Quran. Berarti bayi dalam kandungan itu mendengar dia, itu sudah mendapat cahaya sinar Al-Quran tadi dengan melalui pendengaran. Selain dengan mendengarkan, bisa juga kita dengan berinfak atau mewakafkan Al-Quran kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran di masjid, musola dan sebagainya. Itu juga bisa. Termasuk juga kita fasilitasi atau kita danai anak-anak orang-orang yang menghafal Al-Quran atau memegang Quran. Termasuk juga kita memuliakan Al-Quran saja, itu sudah termasuk ke dalam orang-orang mendapatkan cahaya. Seperti orang yang tentara tadi, nah, betul, hanya betul, dengan betul sekali. rutin setiap hari mencium. Ada cara-cara yang lain, tetapi tetap diutamakan kita berusaha belajar membaca Al-Quran. Bisa dengan mendengarkannya, dapat dengan kita menginfak atau memfasilitasi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, kita juga dapat. Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz dan Kang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni dari Punti Luhur. Sebenarnya apa bedanya cahaya dengan nur itu? Dan apakah Rasulullah itu terbuat dari cahaya? Di dalam bahasa Arab, cahaya itu disebut nur. Sedangkan nur di dalam bahasa Indonesia disebut Cahaya. Sebenarnya sama saja, cuman bedanya cahaya itu ada yang cahaya dari barang yang langsung. Contoh matahari punya cahaya, cahayanya menyinari bumi. Sedangkan Al-Quran ini cahaya dan lebih daripada itu. Dia bisa merubah seseorang dari yang tidak baik menjadi baik. Orang bisa membedakan mana yang hak, mana yang baik, mana yang namanya pahala, mana yang dosa. Jadi cahaya Al-Quran ini merupakan pedoman yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan juga dia sampaikan kepada umat sebagai rambu-rambu kita di dalam jalan kehidupan. Agar kehidupan itu jelas. Jelas. Kita sering disebutkan dalam Al-Quran itu liyukhrijakum minaz zulumati ilal nur, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju ke terang. Lantas apakah Nabi Muhammad diciptakan dari nur? Untuk masalah ini itu di dalam ilmu tasawuf di pondok-pondok pesantren itu dijelaskan bahwa ahli sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan dari nur dia. Tetapi Nur Muhammad SAW sudah ada jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Kalau jasadnya ya sama seperti manusia pada umumnya.
Nurnya sudah Nur ada. dia sudah ada. Itu terbukti ketika Nabi Adam mau masuk dalam surga, password dia tertulis di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujudnya Nabi Muhammad belum ada. Maka di dalam ilmu tasawuf bahwa alam semesta ini diciptakan lantaran sebab nur Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau membahas tentang nur Nabi Muhammad, ini kalau di pondok-pondok pesantren itu levelnya udah tinggi. Kelas 7 dia ada pembahasan khusus. Yang kalau nanti disampaikan di halayak umum, khawatir tidak sesuai dengan kapasitas, takutnya menyesatkan. Jadi ada pembahasan khusus. Tapi secara ringkas ya. Kemudian lanjut Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Kang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari Dusun Jambu. Saya mau tanya, apa amalan yang ada di Al-Quran yang bisa saya baca agar jodoh saya cepat sampai? Hehehe. Ini pertanyaan ketiga nih nampaknya satu kampung dengan asli dari Dusun Jambu juga, tebul. Apa amalan dalam Al-Quran? Ada. Ada. Dalam surah Al-Anbiya ada di juz ke-17 sesudah surah Al-Kahfi, Maryam, Toha, habis itu Al-Anbiya ayat ke-89. Dicatat ya. Ini doa ini kalau secara teks itu adalah doanya Nabi Zakaria minta agar diberikan anak. Oh iya. Tetapi secara konteks ayat ini juga bisa dipakai untuk yang masih jomblo gitu. Tapi tetap usaha. Tetap usaha. Doa ada, usaha juga ada, jangan doa saja, ya kan? Ya, ada dalam surah Al-Anbiya 89 boleh dicek itu. Wa Zakaria iznada rabbahu, dan Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, Rabb, wahai Tuhanku, la tazarni farda, jangan biarkan aku sendiri, jangan biar aku jomblo. Nah ini bagi khususnya pemuda-pemudi ya, yang belum punya anak juga bisa doa ini diamalkan. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, berikanlah, jangan biarkan aku sendirian, dan Engkaulah sebaik-baik yang mewaris. Dan ternyata Nabi Zakaria itu Allah karuniai anak sedangkan usianya sudah tua. Istrinya sudah tua. Diberikan seorang anak. Dalam medis mungkin nggak, apalagi ya Ustaz, nggak mungkin untuk Berbeda bahasa. Jadi surah Al-Anbiya ayat 89. Nanti dipotong dari Rabbi sampai wa anta khairul warithin. Ini doa untuk jodoh. Bisa juga doa untuk yang belum punya. Di samping berikhtiar yang lain untuk pasti. Doa juga, usaha. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum, salam sehat dan semangat untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Saya Ari dari Bedaro. Saya mau tanya Pak Ustadz, Al-Quran itu kan cahaya kehidupan kita. Lantas apa yang terjadi ada hambanya yang taat beribadah sholat 5 waktu, namun dia jarang membaca Al-Quran. Apakah kehidupannya tidak disinari cahaya? Dia mungkin sholat gitu kan, cuman jarang-jarang baca Al-Quran. Yang pertama di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ada hadis yang ke-23. Di situ dijelaskan bahwa was-sholatu nurun. Salat adalah nur. Jadi salat ini juga termasuk bagian cahaya. Lantas bagaimana apabila dia taat beribadah tetapi tidak membaca Al-Quran? Nah, maka di dalam hadis yang lain dijelaskan juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada di situ kitab Fadhail Al-Quran, tentang kitab Al-Quran. Ada hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari dijelaskan bahwa ada seseorang mukmin membaca Al-Quran, maka dia ini seperti buah utrujah, baunya harum, rasanya enak. Ada pula orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, maka seperti buah kurma. Kurma itu ada baunya. Ada bau buah kurma? Ada. Tidak ada. Kurma kan ada baunya, ada bau. Tidak ada kan? Rasanya ada. Nah, jadi orang yang taat sholat saja, tetapi tidak membaca Al-Quran, maka seperti buah kurma kata Rasulullah SAW. Apa artinya? Baunya tidak ada, rasanya tetap enak. Untuk pribadi dia sudah bagus sholat, tetapi ketika dia menyampaikan sesuatu ke orang, ke
tidak ingin mempengaruhi orang lain, maka tidak ada sesuatu yang bisa didapat orang lain. Karena kenapa? Mestinya orang yang sholat harus diimbangi dengan membaca Al-Quran. Meskipun di dalam sholat itu kan ada membaca Al-Quran yang surat Fatihah, surat pendek. Maka alangkah lebih baiknya selain taat beribadah kepada Allah sholat, maka Al-Quran pun juga jangan ditinggalkan agar berbarengan antara kedua. Karena kedua-duanya sangat penting. Sholat wajib. Nah, Al-Quran pun juga penting karena dia berhubungan dengan kehidupan. Jadi harus berimbang antara kedua. Di samping tetap terus belajar. Selanjutnya Ustaz dari Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Eko dari Bedaro. Menurut Pak Ustadz, mana yang lebih penting, sholat atau membaca Al-Quran? Mohon dijawab Pak Ustadz. Jadi zaman sekarang banyak muncul pertanyaan seperti itu. Iya. Mana yang lebih penting, sholat atau membaca Al-Quran? Jelas kedua-duanya penting. Kedua-duanya beriringan. Bukankah dalam sholat itu ada membaca Al-Quran? Tapi penting. Jadi jika pertanyaannya seperti ini, kedua-duanya sangat penting. Sama seperti pertanyaan sebelumnya tadi bahwa kedua-duanya mesti beriringan. Kalau belum mampu untuk membaca Al-Quran, belajar. Tapi sudah tua Pak Ustadz, bukankah Nabi menyebutkan lu bil ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntulah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi tidak ada yang namanya pensiun belajar, apalagi membaca Al-Quran. Jadi kedua-duanya sholat penting karena di dalam sholat ada membaca Al-Quran. Al-Quran pun juga penting karena dia pedoman kehidupan kita. Oh ini terakhir Ustaz, karena sudah disaring-saring tadi kan banyak sekali pertanyaan. Assalamualaikum Kang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semakin fresh aja. Baru potong rambut ya. Salam kenal untuk Pak Ustadz. Ini Ustadz baru atau memang dari minggu kemarin? Ini Ustadz baru. Soalnya saya minggu kemarin nggak nonton karena ada kesibukan. Berarti ditunggu-tunggu. Biasanya saya penonton paling sering berkomentar di YouTube Bungo TV, selalu di hati. Hehe. Pak Ustadz, saya mau nanya, kapan waktu yang baik membaca Al-Quran? Setelah sholat atau sebelum sholat? Dan satu lagi Pak Ustadz, apakah benar kalau perempuan yang lagi haid tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran? Jadi membaca Al-Quran ini termasuk zikir yang paling tinggi, mendekati la ilaha illallah. Jadi ketika kita beri satu pertanyaan, apa zikir yang paling afdal? Al-Quran. Jadi Al-Quran ini termasuk juga zikir. Jadi kapan membaca Al-Quran yang paling baik? Apakah sebelum sholat atau sesudah sholat? Bisa kita lihat dalam surah Al-Imran dijelaskan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada posisi duduk, ada posisi berdiri, ada posisi baring. Kira-kira selain tiga posisi ini ada tak posisi lain? Berdiri itu bisa berlari, berjalan. Yeah. Kemudian duduk, berbaring. Ini menunjukkan bahwa zikir itu setiap saat, tergantung tempat. Kalau di kamar mandi Di nggak kamar boleh, mandi hukumnya makruh. Usahakan janganlah mengaji dalam kamar. Iya kan? Tidak sesuai tempat dan sebagainya. Jadi sebelum sholat bagus, setelah sholat bagus, di dalam sholat pun bagus di dalam sholat. Kalau kita mengaji sambil tidur gini gimana? Nah, kalau pertanyaannya boleh, tetapi secara adab tentu tidak, nampaknya kurang sopan lah. Ya. Kita saja misalkan ditelepon sama Pak Bupati, kan mungkin kita gini kan, minimal atur tempat gitu kan. Iya benar. Atau mau teleponan dengan orang-orang penting lah. Iya. Kita memposisikan diri yang agak sopan Formal, gitu. Sama dengan membaca Al-Quran. Kalau pertanyaan boleh atau tidak, Boleh. jawabannya boleh. Tetapi secara beradab tentu kurang bagus. Sama seperti laki-laki. Aurat laki-laki itu cuma lutut dengan Besar. pusar. Jadi kalau sholat pakai singlet, boleh pada? Boleh. Boleh. Tetapi tidak
sopan bentuknya kan, masa menghadap Allah udah gitu. Assalamualaikum Ardi, ya. Jadi itu manggil, Pak kasih ngeliat aja, ya Pak. Kan sopan. Dipanggilnya Pak Mansuri nyuruh ke kantor datang, pakainya sarung pun saya lihat. Ya kan enak untuk, apalagi kita ketika menghadap Allah juga membaca Al-Quran. Jadi sebelum sholat bagus, setelah sholat juga bagus, di dalam sholat pun juga bagus. Kapan saja, di mana saja, terkecuali tempat yang kita bahas yang kita sebutkan tadi, silahkan membaca Al-Quran. Di kendaraan juga bagus, karena Nabi Muhammad ketika naik onta itu dia mengaji. Maka saya pribadi ketika naik motor, misalkan dari Bungo mau balik ke Tebo, kan lumayan perjalanan. Yeah. Nah di perjalanan sambil ngaji, daripada terdiam aja kan. Pikiran kemana-mana gitu Ya, aja. kalau kita belum bisa menghafal Al-Quran, bisa juga pakai handset, dengarkan ngaji di perjalanan juga boleh. Apalagi yang pakai mobil, lebih enak kan. Putar gitu gak apa-apa. Jadi waktunya boleh sebelum sholat, setelah sholat, dan juga di dalam sholat. Lalu bagaimana dengan perempuan yang ketika haid atau menstruasi? Bolehkah membaca Al-Quran? Pertanyaan ini berkaitan dengan masalah fikih. Dalam fikih itu sudah lumrah yang namanya terjadi perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan haram membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan pendapat mutaakhirin, pendapat ulama yang tidak begitu jauh dari kita, bukan ulama-ulama terdahulu. Ada yang membolehkan. Sehingga di beberapa tempat kita temukan ada yang membaca Al-Quran perempuan ketika haid. Mungkin dia ikut pendapat yang membolehkan. Tapi kalau saya pribadi lebih mengikuti pendapat yang tidak membolehkan untuk kehati-hatian. Lantas bagaimana kalau seandainya bagi orang penghafal Al-Quran yang mengulang hafalan ketika sedang haid? Oh iya, itu juga. Itu kan. Nah, kalau dia mengikut pendapat yang membolehkan, ya normal saja. Tapi kalau mengikut pendapat yang mengharamkan, ada caranya. Caranya dengan membaca diputus. Misal, zalikal kitabu, ya, atau di dalam hati. Tapi alangkah lebih baiknya kalau mengikut pendapat yang mengharamkan tadi, kita juga mendengar saja. Karena mendengar itu kan juga menghafal. Kita hafal lagu itu lebih banyak mendengar atau hafal teks? Mendengar. Nah, ada lagu baru ini, kita dengarkan pagi, siang, sore, hafal jadi kan? Nah, bisa juga dengan menghafal atau dengan cara-cara yang pendapat yang boleh. Tapi kalau saya pribadi lebih mengikuti pendapat mayoritas ulama tentang bahwa hukumnya haram, kecuali yang sudah menjadi doa, kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana, itu kan ayat Al-Quran juga tuh. Tapi karena dia sudah menjadi doa harian, maka boleh. Atau dapat kabar duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan Al-Quran juga tidak boleh. Allah Allah. Jadi ada dua pendapat. Mungkin saya mau tanya sedikit lagi. Ketika kita membaca Al-Quran ini, sekarang kan teknologi sudah semakin maju. Al-Quran saja sudah ada di HP gitu kan, ada di HP masing-masing orang gitu. Ketika kita membacanya di HP, apakah kita harus wudu apa gitu? Kalau kita membaca yang pakai mushaf itu kan kita harus berwudu. Jadi kalaupun memegang Al-Qurannya langsung, bolehkah memegang Al-Quran, membaca Al-Quran tanpa berwudu? Nah, ini masalah fikih juga. Ada pendapat yang tidak memperbolehkan, ada juga yang membolehkan. Kita tidak membahas masalah fikih hari ini, tapi ada dua pendapat. Lantas bagaimana dengan hati? Apakah kita perlu berwudu? Kalau ditanya jawabannya perlu berwudu, alangkah lebih baiknya Berwudu. Karena memang ada perbedaan HP dengan mushaf. HP ini kan berbentuk aplikasi. Yang ketika kita keluarkan aplikasi, hilang. Yang ketika HP kita nonaktif, tak ada. Sama dengan hafalan dalam Al-Quran ya kan? Bolehkah HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran kita bawa ke WC? Jawabannya boleh. Sama seperti orang menghafal Quran, kan hafalannya ada dalam sunyi dengan dingin. Boleh tidak dia masuk WC? Boleh, karena di dalam. Jangan pasti WC baca gitu. Jadi kalau mau membaca Al-Quran lewat HP tidak berwudu, ada pendapat yang membolehkan. Tetapi untuk adab, untuk sopan santun, ya
Ya, apa ruginya kita berwudu? Ya, wudhu cuma sebentar juga. Nah, dan juga dengan adanya teknologi ini lebih mempermudah kita membaca Al-Quran. Ya, sambil duduk-duduk nyantai, tidak ada kegiatan, buka aplikasi, baca sedikit. Belum berwudu, ada pendapat yang membolehkan. Seperti itu. Jadi gunanya gadget ini pada dasarnya untuk memberi kemudahan kita di dalam kehidupan, terlebih lagi dalam membaca Al-Quran. Nah, itu harus dipergunakan mestinya. Ya, berwudu sebentar saja, tak ada ruginya kan? Tak ada rugi. Nggak sampai 3 menit, 2 menit, menit selesai juga. Baik Ustadz, Masya Allah, ke pemirsa Bunga TV, mungkin untuk segmen kali ini kita break dulu sebentar, mungkin nanti kita lanjut ke segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di program Bunga TV Batas Waktu.